sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini mau menolong kita semua untuk mengerti bahwa lidah kita disebut juga ada sesuatu yang sama dengan lidah, yaitu lidah api. Inilah firman Tuhan yang tidak biasa yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau menolong kami hari ini, Engkau menjaga lidah kami, supaya kami tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah kepada Tuhan lewat tutur kata dan tingkah laku kami, sehingga kami layak menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkat semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini sekarang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Amin. Saudara sekalian, ini firman Tuhan ini bermula dari cara pandang.
Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan turun tangan dan membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Dengar itu, tempat perbudakan, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah apa? Susu dan madunya. Susu membayangkan kemakmuran. Madu menunjukkan manisnya keindahan hidup. Saudara pemirsa, itulah yang mereka keluhkan di sepanjang jalan. Ada satu kalimat yang saya kalau mendengar itu bulu kuduk saya berdiri, bergidik saya membayangkan. Apa kata firman Tuhan itu nanti saya akan sampaikan pada kesempatan lain. Umat Tuhan mengatakan, akan makanan ini kami sudah muak. Ngeri kalimat itu. Mengapa? Sudah tahu mana itu rasanya seperti apa? Kue madu. Yang masaknya siapa? Selesai nanti tolong baca Mazmur pasal 78 ayat 25. Itu roti malaikat, yang masaknya malaikat Tuhan. Aduh, tidak bisa kebayang. Di sini mereka berteriak apa? Mengeluh, nasib kami buruk. Apa yang buruk? Mereka sedang menuju tanah perjanjian. Dan firman Tuhan dengan jelas dan nyata katakan, mereka dilepaskan dari perbudakan 350 tahun menjadi budak, saudara sekalian, di tanah Mesir. Ke negeri, ke tempat merdeka, ke tempat yang makmur, subur, makmur, ke tempat yang manis dan indah. Tidak bisa dibayangkan. Itu yang disebut nasib buruk. Saudara sekalian, dengar apa yang saya katakan. Emas dan permata tidak bisa memuaskan hatimu. Makanan enak tidak bisa memuaskan hatimu. Uang triliunan rupiah pun di tabunganmu, di rekeningmu tidak bisa memuaskan kau. Mengapa? Sudah ingat waktu Adam diciptakan Tuhan, Tuhan mengembuskan nafas ke dalam hidungnya dan membuat patung tanah liat itu menjadi makhluk hidup, menjadi saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin mengajak kita semua, menolong kita semua, membuka mata kita hari ini, saudara-saudara sekalian, bahwa hanya Yesus yang berkuasa untuk membuat hati saudara itu terisi penuh. Hanya Yesus yang dapat menempati tahta hati saudara, sehingga saudara benar-benar merasa puas dan hidup dalam damai sejahtera. Sudah ingat? 3 buah Roh Kudus yang pertama apa itu? 1, kasih. Dalam kasih ada pengampunan. Yang kedua ialah apa? Sukacita. Hanya Roh Kudus yang membuat saudara bisa tersenyum di tengah badai, kami sebut begitu. Itu nama siaran televisi saya punya. Ya, saya menyebutnya begitu. Kenapa? Di dalam hidup kita banyak badai, tapi sudah bisa tersenyum karena sudah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan buah Roh Kudus. Yang kedua namanya sukacita. Yang ketiga apa? Damai sejahtera atau salom. Ya. Sudah bisa tersenyum kalau sudah mengalami masalah? Mana bisa? Ya. Dan hati sudah apa? Pasti galau kalau ada masalah. Tetapi kalau sudah punya Roh Kudus, galau sudah hanya sebentar saja. Air mata sudah mengalir hanya sebentar saja ketika engkau ditinggalkan oleh orang yang engkau cintai. Tetapi kabar baiknya adalah saudara penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itulah Tuhan marah dan mengirimkan api. Mengapa api? Saya sudah tadi mulai dalam pendahuluan. Ada 2 yang menggunakan kata lidah dalam hidup kita di dunia ini. Satu namanya lidah ini, dan yang kedua ialah lidah atau nyala api. Jadi oleh karena itu jaga lidah kita,
tutur kata dan tingkah laku kita, supaya jangan menjadi api yang membakar orang lain dan juga membakar dirimu sendiri. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, saudara perhatikan baik-baik di sini. Hidup yang sudah menuju kepada kemerdekaan itu kemudian mereka katakan nasib buruk. Oleh karena itu, hari ini mari tolong dengar apa yang saya katakan. Jangan sampai api masalah, api persoalan, api kemiskinan, api masalah rumah tangga, api penyakit membakar hidup saudara sekalian. Oleh kenapa? Engkau tidak pernah menghargai berkat Tuhan. Engkau tidak pernah menghargai segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau terus berpikir. Ada orang juga begitu, punya toko yang laku keras. Tiap kali ditanya, ya, bagaimana usahamu? Payah. Ucapkan terus payah. Satu kali engkau bangkrut, baru engkau tahu rasanya. Mulai katakan kepada orang yang bertanya kepadamu, bagaimana usahanya? Kita katakan, puji Tuhan, walaupun tidak terlalu banyak pada masa pandemi yang lalu, tapi usaha kami masih dapat bertahan sampai sekarang. Itu anugerah Tuhan besar, saudara sekalian. Oleh sebab itu, gantikan dengan bersungut, dengan ucapan syukur, supaya api dari Tuhan tidak melanda saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong supaya darah anak domba Allah menjaga lidah kami, sehingga kami tidak terus bersungut, tidak terus mengeluh, tidak terus komplain kepada Tuhan, tapi sebaliknya kami mulai bersyukur. Untuk hal yang kecil sekalipun, kami belajar bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.